Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang masih menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada iman, ketaatan dan amal saleh, yang senantiasa membimbing kita untuk belajar ilmu agama yang menjadi bekal dalam mengarungi liku-liku kehidupan dunia ini dan sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa istiqamah di atas iman dan taqwa, dan semoga Allah memuliakan kita bila ajal datang menjemput kita, kita diwafatkan di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah, diselamatkan dari berbagai fitnah. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua. Ikhwatal iman, masih kita membahas tentang akidah Imam Malik rahimahullah. Kita melanjutkan pembahasan yang menjelaskan tentang prinsip dasar akidah atau prinsip dasar beragama diyakini oleh Imam Malik rahimahullah. Masih melanjutkan perkara yang berkaitan dengan waspada dari perkara bid'ah, kemudian meninggalkan perdebatan, meninggalkan al-jidal di dalam beragama, termasuk juga dalam hal ini meninggalkan al-mira' atau ar-ra'i. Ra'i itulah pendapat yang tidak berlandaskan dalil, pendapat individu, pendapat kelompok, ya, dan beragama hanya berlandaskan logika. Imam Malik rahimahullah merupakan ulama yang menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang tidak asing lagi bagi kita, bagi kaum muslimin, di dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan yang demikian itu tidaklah sempurna kecuali dibarengi dengan memperingatkan umat, ya, dari berbagai penyimpangan, dari berbagai bid'ah yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selain seorang berdakwah kepada sunnah, kepada tauhid, kepada ketaatan, maka di waktu yang sama dia peringatkan umat dari kesyirikan, dari bid'ah, dari khurafat, dari kemaksiatan. Itulah agama Islam yang datang dengan membawa kebaikan dan mencegah dari berbagai kemungkaran. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Telah kita jelaskan sebelumnya bagaimana beliau mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat untuk berpegang teguh dengan sunnah, mengajak umat untuk menjunjung tinggi sunnah dalam segala aspek kehidupan. Dan di waktu yang sama dan banyak kesempatan, beliau memperingatkan
umat jangan sampai terjerumus ke dalam penyimpangan dalam beragama, dan perkara yang sangat berbahaya dalam hal ini adalah mengada-ngada dalam agama, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, baik dalam urusan akidah atau urusan ibadah, yang dikenal dengan perbuatan bid'ah atau mengada-ngada hal-hal yang baru yang tidak ada landasannya dalam agama Islam ini. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ashhab bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, sami'tu Malik bin Anas yaqul, iyyakum wal bid'ah. Qila ya Aba Abdullah, mal bid'ah? Qala ahlul bid'ah alladhina yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhum as-sahabatu wat tabi'un. Imam Malik rahimahullah mengatakan, iyyakum wal bid'ah, waspadailah atau tinggalkan oleh kalian al-bid'ah. Bid'ah adalah seluruh perkara yang muncul sepeninggal Nabi SAW dan para sahabatnya, yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi SAW, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh seluruh sahabat Nabi atau kaum muslimin yang hidup di zaman para sahabat, yaitu salafus salih, sahabat. Kemudian muncul di belakangan hari, dan tidak ada dalil secara umum menjelaskan tentang hal itu atau kaidah syariat. Nah, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah dan yang lainnya. Maka Imam Malik rahimahullah memperingatkan kita, iyyakum wal bid'ah, tinggalkan oleh kalian seluruh perkara yang bid'ah dalam urusan agama ini. Dan ini sejalan sesuai dengan wasiat Nabi kepada kita, umatnya. Beliau SAW memperingatkan kita dari bahaya bid'ah, memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi apa yang dilakukan Imam Malik rahimahullah sesuai dengan apa yang diwasiatkan Rasul SAW. Rasul memperingatkan kita dari perkara bid'ah. Nah, mengada-ngada dalam urusan agama atau melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak ada landasannya dalam urusan agama ini, tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran atau juga dari Sunnah, dan juga tidak diamalkan oleh generasi kaum Muhajirin wal Ansar, dan tidak pernah diyakini oleh mereka. Nah, maka seluruh perkara yang muncul dalam urusan agama ini setelah zaman Rasul dan zaman para sahabatnya, itu adalah perkara yang tercela, yang dikategorikan ke dalam perkara bid'ah. Dan ini tentunya urusan agama. Ingat, dalam urusan agama, dalam perkara urusan dunia, yang demikian itu diperbolehkan. Bahkan adalah kesempatan yang luas untuk terus berinovasi, untuk terus melakukan penemuan-penemuan baru agar dunia ini lebih sempurna, bisa mendatangkan kebaikan. Adapun dalam urusan agama, karena telah disempurnakan oleh Allah, telah dilengkapkan seluruh perkaranya, maka tidak ada peluang sedikit pun, tidak ada kesempatan bagi seorang pun untuk menambah dan mengurangi, untuk mengada-ngada sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah para sahabat mengamalkannya dan meyakininya. Maka Imam Malik rahimahullah
Di zaman beliau muncul atau sudah muncul fitnah-fitnah pemikiran atau pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Di antaranya tentang masalah sifat, tentang masalah iman, ya hakikat keimanan. Dan sebelumnya muncul orang-orang yang mengingkari takdir. Naam. Dan juga muncul orang-orang yang mencela para sahabat, yaitu kaum Rafidhah. Maka Malik rahimahullah menyebutkan sebagian dari tanda-tanda ya dari ahlul bid'ah, dan secara otomatis ya keyakinan mereka tentang hal itu merupakan perkara yang bid'ah. Kalau mal bid'ah ya Abu Abdullah, qila wa mal bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya. Beliau menyebutkan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Jadi mereka yang berbicara fi asma'ihi, tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kalamnya, ilmihi, tentang ilmunya, wa qudratihi, dan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wat-tabi'un. Ya. Dan mereka tidak mencukupkan apa yang telah ditinggalkan oleh sahabat dan tabi'in. Ya. Tidak menutup, ya, tidak menahan lisan mereka dari apa yang ditinggalkan oleh sahabat dan tabi'un. Baik. Imam Malik rahimahullah menjelaskan di sini bahawa di antara tanda ahlul bid'ah dan penyimpangan yang terjadi tersebut adalah penyimpangan di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memaklumi ahli sunnati wal jamaah sebagaimana yang telah dimaklumi dalam akidah mereka, mereka mengimani seluruh nama-nama dan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ul husna wa sifatuhu al-ulya, nama-nama yang terindah, terbaik, dan nama-nama yang sempurna. Nah, diimani seluruhnya. Dan mereka meyakini bahawa setiap nama Allah menunjukkan pada sifatnya. Mereka tidak mengingkari, mereka tidak mentakwil, tidak menyerupakan atau berusaha untuk mengetahui hakikatnya. Mereka tidak memperdebatkan dalam hal itu, ya, dan melakukan berbagai rekayasa untuk menolak, sebagaimana ahlul kalam, pengikut kaum filsafat, dan sebagaimana akidahnya kaum Jahmiyah. Nah, begitu juga tentang kalamullah, tentang Al-Quran secara spesifik akan terjadi perdebatan, ya, di dalam masalah ini. Setelah muncul ahlul kalam, sampai mereka mengingkari bahawa kalamullah sebagai sifat Allah, bahkan mereka mengatakan kalamullah sebagai makhluk. Ini jelas perkataan yang kufur. Begitu tentang ilmu Allah, tentang takdir, ilmu Allah, di mana kaum Qadariyah yang muncul sebelum Imam Malik mengingkari tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah Qadariyah yang pertama, mengingkari ilmu Allah dan penulisan takdir. Begitu juga pengingkaran terhadap kudratullah dari kalangan Mu'tazilah, yang mengingkari bahawa Allah tidak mampu menciptakan perbuatan hambanya, sehingga perbuatan hamba tidak masuk ke dalam kehendak Allah dan keumuman ciptaannya. Inilah Qadariyah yang diikuti oleh kaum Mu'tazilah. Ini hanya sebagian dari contoh-contoh perkara bid'ah dalam agama dan secara usul akidah, dalam keyakinan. Nah, barang siapa yang berbicara tentang hal itu, mengikuti
metodologi ahlul kalam yang mereka adopsi dari teori-teori filsafat sampai mereka mengingkari sifat-sifat Allah atau mentakwil, dan pentakwilan pada hakikatnya pengingkaran atau menyerupakan, ya, maka mereka dikategorikan, dihukumi sebagai ahlul bid'ah karena telah menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena perlu diketahui, kapan seorang dihukumi sebagai ahlul bid'ah atau keluar dari sunnah, tatkala menyelisih, meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Jadi pegangan di dalam beragama bukan Al-Quran dan sunnah, bukan wahyu, tapi akal semata. Sebagaimana ahlul kalam, ahlul filsafat dan ahlul kalam. Naam. Yang kedua, menyelisihi perkara-perkara akidah, prinsip yang telah menjadi prinsip dan landasan dan akidah ahli sunnati wal jamaah, telah disepakati ahli sunnati wal jamaah dari para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan turun-temurun diyakini berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah tentang masalah sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti salafus salih, ya, yang mengikuti salafus salih, bukan yang menamakan ahli sunnah tapi mengikuti ahlul kalam, ya. Bahwa ahli sunnati wal jamaah pengikut salafus salih, ya, dan termasuk dalam hal ini imam ahli sunnah, imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam, ya, penulis kitab kutubus sittah hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i, dan imam-imam yang lain. Lintas madhab yang berakidah ahli sunnah, berakidah salafus salih, mereka sepakat bahawa nama Allah diimani, diyakini dan dipahami, ditetapkan maknanya, tidak ditakwil. Sifat-sifat Allah ditetapkan sebagaimana tertera, sebagaimana sifat tersebut terdapat dalam wahyu secara zahirnya, tidak diselewengkan, tidak ditakwilkan, tidak diingkari, sebagaimana perlakuan orang-orang Jahmiyah, ahlul kalam, dengan berbagai sekte-sekte yang menisbatkan diri kepada metodologi mereka. Maka ahli sunnati wal jamaah mengimani semua hal itu. Nah, apabila ada kelompok atau individu yang berbicara tentang nama-nama atau tauhid asma wa sifat, kemudian sifat-sifat tersebut ditakwilkan atau diingkari atau diselewengkan, nah, maka mereka bukanlah ahli sunnah, tapi dikategorikan ke dalam ahli bid'ah, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Kendati menamakan ahli sunnah, ya, tapi mereka lebih, ya, lebih pas dinamakan sebagai, ya, ahli al-kalam, ya, ahli al-kalam, atau pengikut Jahmiyah, sekte al-Mu'attilah atau Jahmiyah. Tayyib. Kemudian wala yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wat-tabi'un. Mereka, ya, tidak mencukupkan diri dengan apa yang telah dicukupkan oleh para sahabat dan tabi'in. Mereka tidak menahan lisan berbicara dalam urusan agama, sesuatu yang tidak pernah dibahas dan dikaji oleh para sahabat dan tabi'in. Imam Malik ingin menjelaskan bahawa apa yang tidak dibahas oleh sahabat, oleh tabi'in, salafus salih, generasi tabi'in ini, terutama dalam perkara akidah, dalam masalah keyakinan, karena akidah suatu hal yang telah baku, ya, maka hendaklah kita mencukupkan diri dengan hal itu. Nah, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa qad kufitum, ikutilah, wa qad kufitum, telah cukup bagi kalian. Tidakkah cukup apa yang diyakini oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali? Tidakkah cukup bagi kita apa yang diyakini kaum muhajirin wal ansar, para sahabat, akidah mereka yakini? Naam,
ibadah yang telah mereka amalkan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah cukup hal itu bagi kita sehingga kita mencari pengganti dalam persepsi kita lebih baik? Dan semua hal itu tentunya tidak bertentangan dengan perkembangan zaman dalam kemajuan teknologi dan juga berbagai kemudahan dalam urusan dunia. Tidak bertentangan. Karena selama hal itu mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia, boleh dilakukan, boleh dikerjakan, boleh digunakan. Tapi dalam urusan agama, tidak ada peluang dan kesempatan untuk seorang berekspresi, berinovasi, untuk terus melakukan penemuan-penemuan baru dalam beragama, dalam berakidah, dalam berzikir, dalam bermunajat dan yang lainnya. Semua hal itu telah dijelaskan. Maka ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, seorang yang ingin selamat, maka cukupkanlah diri kita dengan sesuatu yang telah cukup bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud dari pengikut salafus. Itulah maksud dari ahli sunnati wal jamaah. Dan ini sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, tentang sifat jamaah atau golongan yang selamat. Kata Nabi SAW, apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Ya. Kemudian sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW, manusia yang terbaik atau apa yang dikatakan Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian setelah itu tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Dan ini juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Ittaba'uuhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala diraih oleh para sahabat dan setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya mencukupkan diri dengan apa yang telah cukup bagi sahabat, tidak menambah-nambah. Jadi barang siapa yang menambah dalam urusan agama dan masalah akidah dan ibadah yang tidak pernah diamalkan, dipahami, diamalkan, dilaksanakan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat muhajirin wal ansar, ya, dan tentunya mereka melakukan hal itu meyakini apa yang telah mereka yakini berdasarkan ilmu yang mereka wariskan mereka warisi di Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dengar dari Nabi, yang mereka lihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa tidak mencukupkan diri dengan hal itu, maka tentu mereka sangat jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan celaka. Ya, karena keridhaan Allah berikan kepada para sahabat muhajirin wal ansar dan orang yang mengikuti mereka. Nah, ini adalah maksud dari perkataan Imam Malik rahimahullah. Itu yang selamat. Itulah ahli sunnati wal jamaah. Nah, kemudian Muhammad bin Aqil Ibnu Azhar menceritakan, ja'a rajulan ila al-Muzani. Ada seseorang yang datang kepada Imam Al-Muzani. Imam Muzani murid senior Imam Syafi'i. Beliau yang dikenal sebagai Nasiru Madhabi, pejuang madhab Syafi'i. Beliau memiliki kitab Mukhtasar Al-Muzani yang berkaitan dengan ringkasan dari fikih atau ilmu yang beliau dapatkan dari gurunya, itu Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik. Nah, qala Muhammad bin Aqil Ibnu Azhar, ja'a rajulun ila al-Muzani yas'aluhu an syai'in minal kalam. Datang seseorang kepada Imam Muzani bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan kalam. Kalam itu perdebatan tentang Al-Quran,
yang muncul dari kalangan Mu'tazilah atau Jahmiyah Al-Mu'attilah, Al-Quran itu makhluk. Ini muncul terutama di zaman Imam Ahmad rahimahullah, yang mereka mengatakan bahawa Al-Quran sebagai makhluk, dan telah muncul sebelum hal itu, benih-benih itu telah muncul, tapi mereka mendapatkan peluang dan kesempatan untuk mendoktrinkan akidah yang batil dan akidah yang kufur tersebut di zaman Khalifah Ma'mun, salah seorang dari Khalifah Al-Abbasiyah. Nah, intinya berbicara dalam urusan agama, terutama dalam perkara akidah, hanya berlandaskan kalam, logika, akal, tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini maksud pertanyaan seorang yang datang kepada Imam Al-Muzani. Faqala inni akrahu hadha. Beliau mengatakan, ini akrahu hadha, saya tidak menyenangi hal ini, saya tidak menyukai hal ini, artinya saya melarang. Bal anha anhu, bahkan saya melarang. Pertama, akrah, tidak menyukai. Kemudian, bal anha anhu, bahkan saya melarang dari hal itu. Kama naha anhu Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i, guruku Syafi'i, melarang dari hal itu. Dan telah kita jelaskan dalam pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i sebelumnya, bagaimana ketegasan Imam Syafi'i dalam mengingkari ilmu kalam dan mencela para ahli kalam. Pernyataan yang tegas, pernyataan yang nyata, tegas, yang tidak terdapat di dalamnya sedikit pun toleransi dan kompromi dalam hal ini, karena perkara akidah. Tayyib, Imam Syafi'i melarang hal itu. Bahkan hukuman yang beliau fatwakan, hukum yang beliau fatwakan, sanksi yang beliau fatwakan terhadap ahlul kalam itu, mereka dinaikkan ke keledai atau unta, kemudian dibawa berkeliling di suatu kampung, kemudian disampaikan kepada penduduk kampung tersebut, inilah, kemudian dipukul dengan pelupuk korma. Kau inilah balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengkaji atau mempelajari Al-Kalam. Naam. Tayyib. Laqad sami'tu Syafi'i yaqul, Imam Muzani mengatakan, saya telah mendengar Imam Syafi'i atau Syafi'i mengatakan, yaqulu su'ila Malik 'anil kalam wat tauhid. Imam Malik ditanya tentang kalam wat tauhid. Tentang tauhid. Tauhid ahli sunnah, tauhid yang diyakini Nabi SAW, dan kalam, apa yang dilakukan oleh ahlul kalam, bagaimana statusnya, bagaimana tentang hal itu. Maka Imam Malik menjawab, muhal, mustahil, an nazunna bin Nabi annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Kata beliau, suatu hal yang mustahil. Kita mengira atau praduga kepada Nabi bahawa beliau mengajarkan umatnya tentang istinja, bagaimana beristinja, adab tata cara, bersuci, adab tata cara buang hajat, kemudian bersuci, istinja. Walam yu'allimhum at-tauhid, sementara beliau tidak mengajarkan tauhid. Kata mustahil. Mustahil hal itu terjadi. Diajarkan kepada kita semuanya bagaimana beristinja, bagaimana bersuci, bagaimana adab qada'il hajah, tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, kemudian tidak boleh dengan tangan kanan, beristinja dengan tangan kiri, dengan 3 batu beristinja, dan itu semua dimaklumi dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, perkara istinja diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian
perkara tauhid, perkara akidah, tentang ma'rifatullah tidak diajarkan oleh beliau, ini hal yang mustahil. Ya, mustahil kita memberi praduga kepada Nabi dengan seperti mustahil. Ya, barang siapa yang mengira hal itu, maka dipertanyakan keimanannya. Nah, itulah diajarkan Nabi tentang tauhid. Tauhid, keimanan kepada Allah, berakidah kepada Allah. Di antara hal yang diajarkan Nabi tentang tauhid, bagaimana beliau menjelaskan tentang keikhlasan dalam beribadah, hakikat tauhid. Beliau perintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kemudian beliau perintahkan untuk mengajarkan umat tentang tauhid. Ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir hadis yang menjelaskan tentang perintah Nabi kepada untuk mengajarkan hal itu kepada ahli penduduk Yaman. Engkau ajarkan, pertama engkau ajarkan kepada mereka, ajak mereka untuk bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah dan Muhammad ada utusannya. Dan sebagai riwayat disebutkan ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dan sebagai riwayat disebutkan ila ibadatillah, untuk mengibadati Allah. Maka dari ketiga riwayat tersebut kita memahami tauhid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan kalimat syahadatin, tapi tidak cukup hanya mengucapkan saja, diamalkan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ibadah. Nah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, meyakini bahawa yang memberikan manfaat, menolak kemudaratan Allah, yang bisa memberikan syafaat, memberikan berkah Allah. Ya, adapun orang mati atau siapapun selain Allah tidak bisa melakukan hal itu. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi diamalkan. Itulah menjadi syarat masuk surga. Sekadar mengucapkan, orang-orang munafikin mengucapkan, tapi mereka tempatnya di neraka. Ya, maka jangan pernah kita tertipu, atau mungkin hanya kita memahami bangsa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, kemudian merasa aman, tidak mengamalkan. Dan perlu diketahui, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi la ilaha itu akan batal, akan sirna disebabkan perbuatan syirik atau keyakinan syirik yang diyakininya. Nah, ini perlu diperhatikan. Diajarkan Nabi SAW. Makanya tatkala juga beliau SAW memulai ihram untuk melakukan haji, Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang ikut dalam haji wada, itu menceritakan. Maka beliau mengatakan fa'ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Beliau berihlal, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan Allah umratan. Ya Allah, umratan wa hajjan, itu nama ihlal. Bertahlil, mengangkat suara dengan mengucapkan labbaik, berarti dia telah mulai ihram. Apa yang pertama kali dilakukan Nabi SAW? Beliau ahalla bitauhid. Apa itu tauhid? Yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah tauhid. Itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara akidah yang lainnya, apalagi tentang masalah asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, maka mustahil Nabi mengajarkan kepada kita tentang beristinja, kemudian perkara yang merupakan kebutuhan batin kita, ma'rifatullah, yaitu merupakan landasan kemuliaan, sebab kebahagiaan, dan faktor utama keselamatan. Itu sebab utama untuk masuk surga dengan rahmat Allah. Kemudian tidak diajarkan tentang tauhid, kemudian datang ahlul kalam, kemudian mengadopsi teori-teorinya dari ahlul filsafat, orang-orang filsafat. Kemudian datang Jaham bin Sufwan, kemudian pelopor sekte Jahmiyah, kemudian mengingkari sifat-sifat Allah, kemudian diikuti oleh sekte-sekte ahlul kalam setelah itu.
Subhanallah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang telah diajarkan Nabi, apa yang telah diyakini oleh para sahabatnya, apa yang telah jadikan sebagai agama, dan mereka telah mencukupkan diri mereka dengan hal itu, itulah yang cukup bagi kita. Apalagi di zaman sekarang ini, bermacam-macam pernyataan, akidah yang menyimpang, ya, pemikiran yang nyeleneh, nah, yang dipertontonkan, yang dipiralkan, macam-macam. Maka peganglah akidah yang benar, yakinlah akidah yang benar. Naam, bi'idznillah akan selamat. Tayyib, ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian Ishaq bin Ibrahim Al-Hunaini mengatakan, qala Malik, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tamma hadzal amr wastakmal. فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته أرى هذا لا يتم. Subhanallah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, Rasul SAW telah wafat dan seluruh perkara agama ini telah lengkap dan sempurna. Tamma wastakmal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Sempurna, lengkap. Ya. Wa qad tamma hadzal amr wastakmal. Telah lengkap dan sempurna. Berarti enggak perlu ditambah, perlu dikurangi. Enggak ada lagi agama baru. Ya. Tidak ada lagi cara baru untuk masuk surga. Tidak ada lagi syarat yang lain untuk mendapatkan tiket atau jaminan surga. Tidak ada. Oh ya, masuk kelompok saya akan masuk surga. Menjadi masyarakat ini menjadi penghuni surga sebanyaknya. Enggak ada jaminan itu, tidak ada jaminan seperti itu. Yang menjadi jaminan tauhid, la ilaha illallah, menjadi ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Istakmal, dah cukup, jangan menambah-nambah lagi. Fa innama yanbaghi an yuttaba atharuhu sallam, maka seyukyanya, sejatinya adalah satu keharusan, ya, untuk mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuttaba ar-ra'y, yang tidak mengikuti hanya pendapat logika, ya, pendapat seseorang, pendapat yang hanya berlandaskan akal semata. La yuttaba, maka tidak pantas mengikuti hal itu. Fa innahu mata utubi ar-ra'yu jaa rajulun akhar aqwa fi ar-ra'yi minka ittaba'tahu. Dan apabila yang diikuti hanya pendapat seseorang, ra'yun itu pendapat yang atau pemikiran, pendapat yang tidak berlandaskan dalil, itu ra'yun namanya. Ara kadza, ma ra'yuk, gimana pendapatmu, gimana pendapat si fulan dan yang lainnya. Ahlul kalam yang seperti itu, makanya namakan ahlul ra'yi, karena mereka beragama hanya sekedar dengan akal, logika semata, dengan logika semata. Mereka beragama hanya main akal-akalan, ya. Semua dinilai dengan akal, semua dihukumi dengan akal. Sifat-sifat Allah ditakwilkan hanya berlandaskan akal, diingkari. Ra'yun, pendapat, ya, tidak mengikut dalil. Karena mereka mengatakan yang menjadi standar landasan adalah akal. Adapun wahyu itu mengikuti akal. Nah, seperti itu. Maka kata Imam Malik, fa innahu mata ittubi ar-ra'yu, maka tatkala pendapat yang hanya diikuti, kemudian datang lagi yang lain, orang lain yang lebih kuat pendapatnya atau ra'yunnya, ya, mink, lebih kuat pendapatnya dari pendapatmu,
ittaba'tahu, juga engkau mengikuti pendapat dia. Jadi kalau kita beragama main akal-akalan, nanti datang lagi orang yang lebih ahli dalam menggunakan akal, lebih pandai lagi berretorika, merangkai-rangkai kata, ya, berlogika. Kemudian kita mengikuti orang yang lebih kuat logikanya. Datang lagi yang lain, yang ketiga, lebih kuat dari yang kedua, kita ikuti lagi. Nah, begitu seterusnya. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi bahwa tentunya tidak ada lagi makna kesempurnaan dan kelengkapan agama itu. Berarti masing-masing meyakini, mendoktrinkan apa yang dia yakini dengan akalnya, dengan logikanya. Nah, kemudian datang lagi yang lain mendebat dia, ya. Kemudian dikalahkan dalam perdebatan, dia mengikuti orang yang selanjutnya, datang yang ketiga, keempat, terus seperti itu. Maka tidak akan pernah adanya kesempurnaan dalam beragama. Maka kata Imam Malik, fa anta kullama ja'a rajulun ghalabaka ittaba'tahu. Dan anda setiap datang orang yang berdialog, mendebatmu dalam suatu perkara, kemudian kamu kalah dalam perdebatan, kamu ikuti dia. Datang lagi yang lain, kamu ikuti lagi. Begitu seterusnya. Kata Imam Malik rahimahullah, ara hadza la yatim. Selama metode anda beragama seperti ini, maka ini tidak akan pernah sempurna. Maka terus dalam kebimbangan, kebingungan. Makanya akan terjadi, ya, warna-warni dalam beragama. Terus berpindah-pindah suatu keyakinan. Ya, begitulah orang yang beragama tanpa menggunakan dalil, tidak menggunakan wahyu, tidak menggunakan qala Allah wa qala Rasul, maka dia setiap hari akan berpindah agama, keyakinan. Hari ini begini, besok begitu, lusanya ya seterusnya. Berpindah-pindah agama sesuai dengan seleranya. Nah, mana yang lebih cocok menurut akalnya dia ikuti. Dan keesokan harinya, oh enggak sesuai dengan akal saya, udah ditinggalkan. Cari lagi yang lain. Ini namanya tanakul, berpindah-pindah keyakinan agama. Bukan begitu beragama. Itu namanya agama gaduh-gaduh namanya. Warna-warni. Agama Islam ini itu hanya satu warnanya, putih, bersih, suci. Ya. Itulah Islam. Nah, dalam urusan dunia, ya, warna-warni itu tambah indah, ya. Lihat bagaimana warna-warni. Kendati waliyazubillah disalahgunakan simbol warna-warni itu oleh orang yang menyimpang dari fitrah. Nah, karena dunia memang seperti itu. Artinya dunia itu banyak warna. Tapi agama hanya satu warna. Dan itu yang disampaikan Nabi SAW. Mahajjatil bayda. Nah, mahajjatil bayda. Jalan yang bayda, abyad, namanya bayda, ya. Abyad. Kemudian bentuk sunan, ya, apa namanya itu, abyad wa bayda, ahmar, hamra, gitu ya. Nah, jadi mahajjah bayda, putih, yang tentu maknanya bersih, lurus, mustaqim, ya, tidak ada warna-warni dalam berakidah, dalam beragama. Jelas tuntunan Nabi SAW. Nah, maka ikhwatul iman, ini pesan dari Imam Malik rahimahullah, prinsip beragama. Jadi yang kita ikuti athar Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Yang diikuti adalah apa yang telah diyakini oleh para sahabat Nabi SAW. Subhanallah, jangan pernah terbesit di dalam benak pikiran kita, di hati kita, oh ya, kita di zaman sekarang ini lebih cerdas, lebih baik beragamanya, lebih toleran dalam beragama. La. Ya. Barang siapa yang
menyatakan, bahkan terbesit dalam benaknya, dia zaman sekarang lebih baik beragama dari generasi terbaik, lebih toleran beragama dari generasi terbaik umat Islam ini, lebih cerdas, lebih banyak ilmunya, sungguh dia telah keliru. Ya, itu menunjukkan kejahilan dia tentang hakikat agama ini. Maka apa yang telah dicukupkan oleh Allah untuk Nabi dan para sahabatnya, hendaklah yang demikian itu menjadi sesuatu yang cukup bagi kita. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, Imam Malik juga mengatakan, ara'aita in ja'ahu man huwa ajdalu minka. Nah, atau ajdalu minhu. Ara'aita in ja'a man huwa ajdalu minhu ayada'u dinahu kulla yawmin bidinin jadid. Baik, bagaimana pendapatmu bila datang seseorang yang lebih ahli dalam berdebat? Ya. Jadi keahlian dalam berdebat, menang kalah dalam berdebat itu kan bukan standar kebenaran. Ya. Itu standar kebenaran dalam mayoritas orang yang jahil. Dalam dunia keilmuan, ya, bukanlah orang yang ahli dalam berdebat yang mampu mengalahkan hujah-hujah lain itu berarti dia benar. Tidak. Karena bersilat lidah, suatu keahlian yang mungkin tidak semua bisa melakukan hal itu. Apalagi setelah jelas dalilnya, tapi dia pandai berdebat, kemudian menang dalam berdebat, berarti dia di atas kebenaran. Tidak. Yang menjadi standar kebenaran, acuan kebenaran, qala Allah wa qala Rasul. Nah, adapun pendapat manusia, itu bukanlah standar kebenaran. Keahlian dalam berdebat bukanlah standar kebenaran. Maka kata Imam Malik, bagaimana pendapatmu kalau datang seorang yang lebih ahli, lebih mampu dalam berdebat, ayada'u dinahu kulla yawm, apakah dia akan meninggalkan agamanya setiap hari? Lidinin, jadi untuk agama baru dia berpindah agama, berpindah-pindah akidah. Subhanallah, ini suatu hal yang tentu bertentangan dengan makna istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas kebenaran. Naam, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, maka mari kita cukupkan diri kita dengan apa yang telah Allah turunkan, Allah sempurnakan. Qala Allah wa qala Rasul. Wa kana yuhadziru min ashabir ra'i. Dan Imam Malik, ya, beliau memperingatkan kaum muslimin dari ashabur ra'i, pengikut hawa nafsu atau hanya pendapat semata. Ashabur ra'i wa yaqul iyyakum wa ashabur ra'i, tinggalkan oleh kalian, ya, orang-orang yang ashabur ra'i, ahli ra'i, ya, yang hanya beragama berlandaskan logika dan akal semata. Fa innahum a'da'us sunnah, mereka pada musuh-musuh sunnah. Nah, makanya mereka paling benci tatkala dikritisi dan disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Mereka mengatakan mereka ini tidak ada kecuali qala Allah qala Rasul. Paling benci mendengar qala Allah wa qala Rasul. Ya, karena yang menjadi standar kebenaran mereka adalah qala fulan, qala fulan. Ya. Itu, ya, yang menjadi landasan mereka. Maka paling benci mendengar qala Allah wa qala Rasul. Dengan demikian tidak akan pernah terdengar di majlis-majlis ashabur ra'yi tersebut, ahlul wahbilah, ya, qala Allah wa qala Rasul. Itu pun kalau kita dengar disampaikan bagaimana untuk mengkritisinya atau untuk mempretelinya guna untuk mengingkari kandungannya, terutama dalam perkara-perkara akidah, dan secara spesifik lagi dalam perkara-perkara tauhid asma wa sifat, karena bertentangan dengan akidah mereka ahlul kalam. Jadi menyebutkan bukan untuk diyakini kandungan, tapi untuk ditakwil, diselewengkan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka kata Imam,
ya Malik rahimahum a'da'us sunnah. Nah, dan pernyataan yang sama telah disampaikan Umar bin Khattab sebelumnya. Jadi ahlul bidah itu ayat sunnaan yahfaduha. Mereka tidak mampu untuk menguasai sunnah, maka tidak mempelajarinya. Hanya pandai berbicara. Maka mereka terpaksa menggunakan akal dan logikanya, karena mereka tidak memiliki keilmuan tentang sunnah tersebut, tidak memahaminya, tidak menghafalnya, tidak menguasainya. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, lam yakun syai'un min hadhil ahwa ala ahdi Nabi SAW wala Abi Bakar wala Umar wala Uthman. Tidak satupun dari hawa nafsu ini. Jadi semua yang tidak mengikuti qala Allah wa qala Rasul dalam beragama ini, maka dia tiada lain kecuali hanya mengikuti hawa nafsu dalam berakidah beragama. Dan itu yang jelaskan Allah Subhanahu wa taala, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengikuti, tidak menerima apa yang engkau bawa wahai Muhammad, apa yang engkau sampaikan kepada mereka, ketahuilah mereka yang mengikuti hawa nafsu. Maka dia mengikuti hawa nafsu, muncul akidah-akidah yang menyimpang tadi. Karena tidak mengikuti petunjuk atau wahyu, maka yang jadikan landasan beragama tradisi, dan tradisi merupakan bagian dari mengikuti hawa nafsu. Karena tradisi manusia bertentangan dengan syariat, banyak sekali yang bertentangan. Warisan para leluhur yang dibangga-banggakan, maka banyak sekali yang bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka barang siapa tidak mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Maka tidak satu pun dari hawa nafsu itu ada di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman, di zaman Nabi, di zaman Khulafa ar-Rashidun. Tidak ada pemikiran-pemikiran seperti itu, akidah-akidah yang menyeleneh. Lalu agama siapa yang diamalkan? Ini sebagai pertanda, sebagai bukti bahwa hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, akidah yang menyimpang, semua itu adalah bentuk penyimpangan, kebatilan. Karena seandainya hal itu suatu kebaikan, maka pasti telah jelaskan Nabi SAW. Seandainya itu suatu kebenaran, maka sungguh telah akan disampaikan Nabi. Tentu telah akan diajarkan kepada para sahabatnya, terutama mereka khulafa Rashidun, kaum muhajirin wal ansar, Abu Bakar wa Umar wa Uthman, yang Rasulullah SAW perintahkan kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin min ba'di, addu alaihi bin nawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-Rashidun. Subhanallah, agama suatu pemahaman yang tidak ada zaman Nabi, yang tidak ada zaman Abu Bakar, Umar. Kemudian Anda meyakini dan meyakini sebagai agama. Anda mengikuti agama siapa? Suatu pernyataan, klaim kebenaran masuk surga pada kelompok tertentu, tidak pernah diklaim Nabi SAW pada kelompok tersebut. Anda mengikuti akidah siapa, ajaran siapa? Suatu akidah yang tidak pernah yakin tentang Allah, tidak pernah Rasul mentakwil sifat-sifat Allah, Abu Bakar, Umar, lalu Anda mentakwil, lalu Anda mengikuti agama siapa, ajaran siapa, akidah siapa? Subhanallah, ibadah yang tidak pernah lakukan Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan para sahabat, lalu ibadah, ketaatan, amalan siapa yang diikuti? Ikhwatal iman, ini perkara yang sangat prinsip dan sangat mendasar di dalam beragama. Oleh karena itu, mari yakinkan diri kita, dan kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu kepada sunnah, meyakinkan diri kita bahwa apa yang telah diajarkan Nabi
kepada kaum muhajirin wal ansar, dan apa yang telah diajarkan kaum muhajirin wal ansar kepada tabi'in, apa yang telah yakini Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali dan semua sahabat Nabi, terutama mereka yang telah dijamin masuk surga. Nah, kita katakan 10 yang masuk surga. Abu Bakar, Umar itu surga. Ya. Ukasha bin Mihsan surga. Bilal surga. Ya. Adapun yang belum ada jaminan, kita katakan kalau dia orang baik, kita berharap surga baginya. Jangan langsung diklaim nih pasti surga. Siapa Anda? Surga bukan milik Anda, bukan warisan nenek moyang Anda. Itu rahmat Allah. Kok bisa mengklaim udah dapat ini, kelompok ini dah dapat kartu masuk surga gitu? Subhanallah. Ini kesombongan yang dipertontonkan. Nah, subhanallah. Bagi yang mereka pelaku dosa dan maksiat, kita khawatir. Ya, tidak langsung mengklaim udah pasti neraka. Enggak, itu masalah surga neraka itu rahmat Allah, surga rahmat Allah, neraka adalah azab Allah. Tapi akidah ahlussunnati wal jamaah, akidah ahlussunnati wal jamaah, barang siapa yang taat yang saleh kita berharap, tapi tidak bisa dipastikan. Oh ya, ini penghuni surga ini. Enggak bisa. Kita berharap. Begitu juga kita yang beramal. Ya. Tak bisa memastikan urusan masuk surga, enggak. Berharap kepada Allah. Maka kita memohon kepada Allah untuk masuk surga. Enggak ada jaminan. Ya, enggak ada tiket masuk surga ikuti kelompok tertentu. Udah selamat gitu. Yang enggak ikuti nanti di pinggiran-pinggiran surga. Ini klaim-klaim yang ya pemikiran yang muncul di pemikiran kaum Yahudi dan Nasrani. Allah katakan, ya waqalatil yahudu, bahwa mereka mengatakan la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara, enggak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Sama klaim juga orang-orang Rafidhah mengatakan semua manusia ini itu surga mereka kecuali hanya mengikuti Ahlul Bait, kata mereka. Mengikuti Syiah Rafi yang akan masuk surga semuanya, yang lainnya enggak akan masuk surga. Kalaupun ada di pinggiran-pinggiran saja. Kemudian datang klaim yang bermacam-macam pernyataan untuk individu atau kelompok tertentu. Oh ya, ini siapa yang masuk kelompok ini udah penghuni surga. Masyarakat ini akan masuk penghuni surga sebanyak-banyaknya. Dari mana ilmu tersebut? Kita hanya bisa berharap. Orang yang baik kita berharap masuk surga. Orang yang bejat, yang jelek, yang berbuat kekejian, kita khawatir dia masuk neraka. Adapun memastikan, tidak bisa dipastikan kecuali orang yang telah dipastikan Rasulullah, dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita katakan sahabat Muhajirin wal Ansar masuk surga. Kenapa? Allah mengatakan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Mereka, para sahabat, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 orang dari kalangan sahabat maka masuk surga. Ukasha bin Mihsan masuk surga karena dijamin Nabi, mengatakan Nabi SAW. Bilal begitu juga, karena Rasul mendengar suara sandalnya. Ya, selebihnya yang tidak ada ya jaminan, maka jangan pernah mengklaim surga milik kita. Ya, untuk kelompok kita. Karena surga bukanlah warisan nenek moyang kita, bukanlah kaplingan lahan kita, tapi adalah rahmat. Dalam suatu hadis yang sahih bahwa tahajjat an-nar wal jannah, terjadi perdebatan antara neraka dan surga. Kata neraka, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Yang banyak penghuniku adalah orang yang sombong dan angkuh. Wa uthirtu, kata surga, wa uthirtu bi adha'afatin nas wa saqatatihim. Tapi banyak penghuniku, kata surga, orang-orang yang lemah, orang yang rendahan, mungkin tidak dipandang, ya. Kemudian kata Allah, ayyuhal jannah, ayyuhan nar, anti adhabi wa adhibu, yani ayyuhan al-jannatu, al-jannatu, innaki rahmati arhamu biki man asya'u min ibadah. Wahai surga, engkau rahmatku yang aku akan merahmati denganmu siapa saja dari hamba-hambaku yang aku kehendaki. Wa anti an-nar adzabi wa adzibu biki man asya min ibadi.
Adapun engkau wahai neraka adalah azabku yang akan aku azab denganmu orang-orang yang aku kehendaki dari hamba. Jadi jelas ya, jangan pernah ya klaim atau coupling surga untuk kelompok tertentu atau klaim surga pada individu atau kelompok tertentu. Ini adalah bentuk kesombongan ya, kesombongan dan bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah salafus saleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz sempatkan guna menyampaikan pelajaran bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin menggali lebih dalam berkaitan dengan pembahasan kali ini, silahkan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Kami sangat berharap pertanyaan yang Anda sampaikan berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan Ustadz. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo? Halo, silahkan. Tersambungkan. Kami bacakan dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seringkali kita melihat di beberapa media berkaitan dengan dakwah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz, di mana mereka menyampaikan bahwasanya Salafi atau Ahlussunnah suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan. Padahal setahu saya ketika saya sudah mengenal manhaj salaf ini, tidak pernah para asatidz kita membid'ah-bid'ahkan dan memastikan orang masuk neraka. Nah, bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Kadang ketika terlintas di media kita rasanya jengkel dan ingin membantah, tapi susah sekali karena memang bukan kemampuan kita di bidang tersebut. Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Sesungguhnya ya apa yang kita lihat dan kita saksikan suatu hal yang biasa, karena tuduhan negatif ya, berbagai ya tuduhan untuk membendung manusia dari kebenarannya itu bukan hal yang baru, bukan dagangan yang baru, bukan gorengan yang baru, udah lama. Karena di zaman sekarang ini medianya cukup banyak ya untuk bisa menggoreng, digoreng tanpa minyak tapi renyah sekali, yaitu laku gorengan tersebut. Karena semua media, semua bisa menikmati. Tentu ada kepentingan, terlepas dari ada kepentingan tidaknya, tapi yang jelas saya memastikan bila kaum muslimin memahami, apalagi di kalangan terpelajar, para akademisi memahami hakikat dari Al-Quran dan hadis, dan memahami hakikat apa yang dituduhkan sebagai salafi atau ditambah labelnya wahabi, itu memahami dari sumbernya yang benar. Dia mengkaji misalnya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduhkan pada sebagai wahabi, atau ditambah sekarang istilah salafi. Dan kita memaklumi istilah salafi itu adalah istilah penisbatan kepada salafus soleh. Artinya kaum muslimin yang ingin beribadah, beramal, berakidah sebagian akidah Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam yang empat dan yang lainnya. Karena perlu diketahui, istilah salafi itu bukan istilah yang baru di zaman sekarang ini. Ini istilah dia sangat familiar di kalangan para ulama sebelumnya. Maka silakan dibaca referensi kitab-kitab ilmu. Istilah ini sangat banyak sekali dalam istilah keilmuan para ulama. Yang mereka maksud
dalam keilmuan, dalam beribadah, beragama, mari merujuk kepada qala Allah wa qala Rasul dan generasi terbaik umat ini. Bukan klaim itu maksum, artinya orang yang berarti telah berusaha mengikuti salafus saleh, sahabat tabi'in, berarti mereka maksum dari kesalahan. Udah jaminan masuk surga, sehingga yang lain itu udah masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Nah, di antara prinsip dasar beragamanya salafus saleh tadi, karena itulah agama kita, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, kejelekan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, maka secara otomatis tatkala mengajak kepada tauhid, pasti memperingatkan dari kesyirikan. Tatkala mengajak kepada sunnah, secara otomatis memperingatkan dari bid'ah. Tatkala mengajak pada ketaatan, secara otomatis memperingatkan dari maksiat. Ya, itu hal yang sudah seiring sejalan dalam dakwah dan dinamika dakwah tadi. Begitulah Nabi SAW. Begitu tuntunan syariat kita, agama qala Allah wa qala Rasul, seperti itu. Ya kan? Karena ada perintah, ada larangan. Ya perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Berarti kita mengajak untuk melaksanakan perintah, mencegah dari larangan. Jadi ada yang namanya penanaman nilai-nilai kebaikan dan mencegah, memperingatkan dari yang jelek tadi. Itulah. Maka tauhid disampaikan. Ya. Maka diperingatkan dari perbuatan yang menyimpang dari tauhid. Jangan merasa aman begitu ucapkan la ilaha illallah, merasa aman, telah aman tauhidnya. Tidak, betapa banyak karena kejahilan tadi, perbuatan-perbuatan syirik yang bisa menghancurkan tauhid. Ya. Merasa telah muka ahli sunnah, banyak perbuatan-perbuatan bid'ah yang mungkin akidah dan keyakinan yang amali yang bisa mengeluarkan dari sunnah Nabi. Maka seorang hamba yang ingin selamat harus waspada. Nah, adapun klaim ini harus mengkafirkan bid'ah, ini sebenarnya kedustaan. Kedustaan. Tapi begini, kedustaan bila dikemas dengan kemasan dan casing ilmiah dan menjadi konsumsi mayoritas dan ditambah lagi dengan bumbu-bumbunya kemudian digoreng, itu akan menjadi apa? Suatu kebenaran menurut orang-orang yang jahil. Itu yang permasalahan. Nah, sekarang ini yang mayoritas menikmati berbagai media itu, mungkin dia terpelajar tapi tidak memahami. Atau mungkin dia juga separuh-separuh ya, loyal pada ilmu, tapi masih mendominasi hidupnya adalah fanatik pada kelompok tertentunya. Atau berbagai kepentingan. Nah, karena dunia ini semualah kepentingan. Ya, kali akhirahnya lillah. Dunia semua kepentingan. Kepentingan individu, kepentingan kelompok, organisasi, lembaga, macam-macam. Tergantung juga apalagi kepentingan yang berkuasa. Itu di mana-mana. Itu sudah semua ya menjadi rahasia umum. Seperti itu. Maka kita tidak perlu dalam artian merasa akan agama ini akan terus terpojokkan. Tidak. Agama Allah ini agama Allah. Kita sampaikan qala wa qala Rasul. Berbagai tuduhan, berbagai mungkin ya begitu dahsyatnya ya badai, gelombang, ombak, berbagai tuduhan yang semacam ini suka mengkafirkan, ini membid'ahkan. Ini orang yang tidak memahami hakikat dan manhaj salaf. Ya. Permasalahan klaim kafir itu adalah hukum syariat, hukum agama. Hukum agama. Tidak boleh seorang hanya berijtihad atau mungkin berhawa nafsu atau hanya dengan menggampang-gampangkan ya serampangan mengucapkan klaim ini kafir, ini bid'ah. Tidak bisa seperti ini. Urusan agama. Ada hukumnya. Ada landasannya. Seorang yang telah Allah kafirkan, kita katakan kafir. Ya. Adapun kaum mukminin mengucapkan asyhadu alla Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh dikafirkan kecuali bila terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya, ada hukumnya. Ya. Kemudian begitu perkara bid'ah. Tidak semua yang terjerumus perbuatan mungkin kufur langsung divonis kafir. Tidak seperti itu.
Begitu juga terjun perbuatan bid'ah langsung dihukum sebagai ahli bid'ah. Tidak seperti itu. Ya. Ada syaratnya. Nah, berbeda juga antara hukum secara umum. Ini perbuatan ini kufur, tapi apakah setiap pelakunya kafir? Tidak seperti itu. Nah, yang tidak memahami prinsip seperti kemudian begitu ada klaim misalnya vonis kafir begini, kemudian langsung dikait, oh itu suka mengkafir-kafirkan, ini salafin suka mengkafir. Berarti Anda tidak paham suatu kezaliman menisbatkan suatu kedustaannya kepada orang yang mereka tidak melakukan seperti itu. Ya. Maka ada hukum, ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Begitu. Nah, karena sesungguhnya yang serampangan dalam vonis kafir, klaim kafir itu adalah orang khawarij, bukan ahli sunnah, bukan salafi. Ya. Yang suka mengkafirkan, apalagi pemerintah yang zalim itu dikafirkan, tagut kata mereka, itu bukan manhajnya ahli sunnah, bukan manhajnya salafi, bukan manhajnya yang namakan wahabi yang dinisbat. Tidak. Baca kitabnya. Ya. Kalau orang awam mungkin kita yudah karena kejahilan, tapi yang kita sayangkan Anda sebagai akademisi misalnya, atau sebagai pelajar, sebagai tokoh masyarakat bisa membaca, buka cakrawala, ya, gunakan dengan ilmiah, baca, selesaikan, baca kitab, banyak kok tulisannya, bahkan punya kumpulan tulisan yang namanya Syekh Abdul Wahab tadi, baca, ayo dibaca, ya. Kemudian bandingkan dengan yang lain. Begitu juga manhaj salaf ini jelas, ya, Al-Quran, hadis Nabi, perkaranya dibaca, dibandingkan, setelah itu nilai sendiri. Jadi intinya hal yang seperti itu sudah hal yang bukan hal yang baru ya dalam dunia dakwah atau menjunjung tinggi kebenaran atau mungkin yang menebarkan kebaikan. Cuma sekarang ini karena medianya semakin banyak dan yang menikmati media itu kebanyakan orang yang jauh dari agama dan juga sangat minim ilmunya. Nah, makanya terjadi berbagai hal-hal yang merugikan saudara sendiri atau kelompok yang ingin yang ingin dirugikan. Tapi intinya kita tidak perlu membuat terprovokasi dengan seperti itu. Provokasi ini kita tetap belajar yang benar, menjunjung tinggi kebenaran dan bersikap bijak dengan ilmu. Kalau itu syubhat dibantah dengan ilmu, ya, bukan hanya dengan emosi. Buktikan bahwa kita jauh dari dan bahkan mencela masa yang bermenggampang-gampang dalam mengkafirkan atau membid'ahkan, tidak seperti itu, ya. Tapi di sisi lain dengan mudah, ya, sebagian kelompok menuduh yang lain ini begini, ini menyimpang, ini takfiri, ini yang lainnya, ini radikal macam-macam. Ya subhanallah, Anda mengklaim kelompok ini mudah mengkafir-kafirkan, tapi Anda sungguh terjerumus yang sama. Anda sungguh mudah mengklaim ini radikal-radikal. Berarti sama. Anda juga serampangan menuduh begini, mengklaim yang lain serampangan. Tapi apa perbedaan? Tidak, ya, berarti sama-sama serampangan begitu. Ya. Maka kembali kepada al-haq. Didudukkan masalahnya. Jadi saya berharap kita semua tidak perlu terprovokasi dengan seperti itu. Buktikan kalau kita seorang berilmu, bantah syubhat tersebut dengan ilmu dan ajak umat kepada akidah yang benar, kepada amal yang saleh, akhlak yang mulia. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari Abdullah di Palembang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kiatnya agar tetap istiqomah dan semangat menuntut ilmu dikala kesibukan dan kondisi yang seakan-akan sulit untuk berangkat menuju ke majelis-majelis ilmu para asatidah? Apakah cukup saja dengan kajian online? Akan tetapi hati ini sulit untuk tersentuh jika ikut dalam kajian online. Mohon nasihatnya Ustadz, seorang pemuda seperti ana. Syukran. Baik. Terima kasih kepada Abdullah barakallahu fiik dari Palembang. Pertama,
tentu saudara Abdullah yang lebih memahami kondisinya sendiri. Ya, orang lain tidak akan lebih memahami kondisi diri Anda sendiri. Taib. Tadi sebutkan sulit untuk mendatangi majelis. Apa penyebabnya? Ya, pasti ada penyebab. Nah, maka berusaha untuk mengetahui penyebab tadi, kemudian kita berusaha untuk mengatasinya. Ini prinsip awalnya seperti itu. Nah, kemudian bersamaan dengan itu, ya, hendaklah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik yang pemuda yang punya semangat, ya, yang masya Allah semangat yang tinggi, atau mungkin yang kuat hafalannya, atau kita punya semangat dan semua, ya. Jika Allah tidak memberikan pertolongan dan kemudahan, siapapun tidak akan bisa melakukan, ya. Kendati ada fasilitas, sarana, tapi Allah tidak berikan kemudahan dan taufik bagi dia, dia tidak akan mampu melakukan. Maka pertama sekali, setelah tadi memahami, kondisinya begini dan seterusnya, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat pesan Nabi, wasiat beliau, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Lihat, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Kesungguhan kita tidak cukup, tapi harus mohon pertolongan kepada Allah. Kecerdasan, kemampuan, kekuatan kita enggak cukup. Siapa kita? Ya. Maka hendaklah kita senantiasa berprasangka negatif pada diri kita. Jangan pernah berprasangka baik. Tapi kepada Allah terus. Oh ya, saya mampu. Itu dah keliru itu. Oh, saya mampu. Saya mampu. Saya kuat. Muda, syabab. Enggak, jangan. Tapi tambahkan kalimatnya, biidznillah, dengan pertolongan Allah, dengan kemudahan Allah, saya bisa melakukan. Lihat, berarti dia menyandarkan, ya, pertolongan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa' wasta'in billah, bersungguh-sungguh, ya, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, dan jangan lupa ista'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Dan itu sesungguhnya adalah kandungan dari ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, la ilaha illallah. Iyyaka nasta'in, itu makna la haula wa la quwata illa billah. Maka di dalam beragama ini harus la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Memohon pertolongan kepada Allah. Semangat beribadah tidak cukup kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam hal ini memohon ilmu kepada Allah. Di setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa, masuk usaha kita berdoa. Kemudian, ya, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu yang akan membelenggu hati sebelum kaki terbelenggu. Kemudian, tanamkan kecintaan dalam hati kepada ilmu, bahwa ilmu ini adalah kebutuhan jiwa. Maka Nabi setiap pagi ilman nafi'an, kebutuhan jiwa. Kita ingin kenal kepada Allah, ingin kenal kepada Nabi, ingin pada agama, gimana caranya? Dengan ilmu. Itu kebutuhan hati, kebutuhan jiwa kita. Makan, minum terpenuhi, gizi, semua Masya Allah sehat kita. Tapi ada yang hilang. Kebutuhan batin belum terpenuhi. Ma'rifah kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Mengenal Allah. Ya, bagaimana cara? Dengan berilmu. Ya, itu yang kurang. Maka, bersihkan hati. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya, karunia dari Allah. Haramun ala qalbin an yadkhulahu al-ilmu fihi ma yakrahullah. Haram tidak akan masuk ilmu kepada hati dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah.
mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu telah dilakukan tapi karena mungkin kesibukan yang lain, dan ya sebagaimana kaedahnya ma la yudraku kullu wa litruku jullu, enggak semua bisa didapatkan, ya jangan ditinggalkan semua. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian hendaklah perbanyak baca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Ini memberikan suatu kekuatan batin yang luar biasa. Al-Quran menunjukkan kepada kebaikan, dan zikir memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian ya, waspada dari pertemanan, baik dunia maya atau dunia nyata, apalagi dunia maya. Kemudian selektiflah dalam mencari informasi dan data, informasi di dunia maya tersebut. Nah, jika tidak bisa menghadiri majelis tersebut, maka yang bisa dilakukan ya mendengarkan rekaman-rekaman kajian tentang sunnah, tentang akidah, tentang ibadah dari guru-guru orang-orang yang benar manhajnya, sahih akidahnya, dan orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi kepada sunnah Nabi SAW. Dengan demikian, jika seorang pemuda betul tulus dan menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, dan betul-betul Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatinya, dia belajar betul-betul untuk mencari al-haq, bukan untuk suka berdebat, bukan untuk menampilkan wah saya orang yang mampu, orang yang bisa dan cerdas, tapi untuk memperbaiki dirinya, mengamalkan, menghilangkan kebodohan pada dirinya, maka Allah akan membimbing dia. Tapi bila di hatinya ada sifat kesombongan, dia belajar bukan untuk menambah kebaikan akhlak, perilaku, tapi hanya untuk menyombongkan diri, suka memperdebatkan ilmu di dunia nyata, apalagi dunia maya, mengomentari dengan bermacam-macam, ya, mencari yang aneh-aneh, ya, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya ya, buah dari kesombongan tadi, dia akan melenceng. Semakin belajar bukan semakin bertambah baik, semakin sombong. Waspada dari hal yang seperti itu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing saudara kita Abdullah dan semua kita membutuhkan apa yang disampaikan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada amal saleh. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.